Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal untha wa ja'alaz zawaja ayatan min ayatihi. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil abidin wa da'iyan ila haqqi wa ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dalam keadaan berpasang-pasangan dan menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda kebesarannya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan ke hadrat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir menjadi teladan agung dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam perkara pernikahan dan kehidupan sosial. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk berbicara dengan sebuah tema yang jarang dibahas, tetapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yaitu mengenai hidup melajang di dalam Islam. Tema ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan individu, tetapi juga mencerminkan bagaimana Islam memberikan panduan untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan ukhrawi. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu makna tabattul. Di dalam bahasa Arab, kata tabattul berasal dari kata batala yabtulu, yang berarti memutuskan atau menceraikan diri. Secara istilah di dalam Islam, tabattul merujuk pada tindakan seseorang untuk memilih untuk tidak menikah, baik sementara maupun permanen, dengan alasan tertentu, seperti fokus pada ibadah ataupun fokus di dalam dakwah. Namun istilah ini memiliki dua sisi yang perlu kita pahami. Yang pertama, tabattul yang diperbolehkan adalah ketika seseorang melajang karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti ketidakmampuan finansial, kesehatan, atau dedikasi terhadap ilmu dan juga ibadah. Yang kedua, tabattul yang dilarang adalah ketika seseorang memilih untuk meninggalkan pernikahan secara ekstrim dengan menolak sunnah Rasulullah SAW atau menganggap pernikahan sebagai penghalang ibadah secara mutlak. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang moderat dan tidak menganjurkan seseorang untuk hidup menyendiri tanpa alasan syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatabattalu fa inna ummati la tatabattal. Janganlah kalian bertabattul atau meninggalkan pernikahan, karena umatku tidak ada yang bertabattul. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dasar bahwa pernikahan adalah bagian daripada ajaran Islam yang tidak boleh diabaikan tanpa alasan yang jelas. Pernikahan di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Islam, ayuhal ikhwah, pernikahan bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sarana untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan menciptakan ketenangan dalam jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Suratul Rum ayat 21. Namun meskipun pernikahan sangat dianjurkan di dalam Islam, Islam tidak memaksakan pernikahan bagi mereka yang memiliki alasan tertentu untuk hidup melajang. Di dalam hal ini kita dapat belajar daripada kisah para ulama yang memilih hidup melajang. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imamul Ghazali dan Imam Syafi'i contohnya. Ayuhal ikhwah,
Mereka adalah para ulama besar di dalam sejarah Islam yang seringkali memberikan pandangan yang bijaksana mengenai pernikahan dan hidup melajang. Berikut beberapa pandangan mereka. Imam Al-Ghazali contohnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia, tetapi ia juga memberikan toleransi bagi mereka yang memilih untuk melajang karena khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan. Beliau berkata, "An-nikahu laisa fardhan 'ala kulli ahadin, bal huwa mubahun liman wajada lahu hajah wa mustahab liman qasada al-'afafa wan nasl." Pernikahan bukanlah kewajiban bagi setiap orang, tetapi diperbolehkan bagi yang merasa butuh dan dianjurkan bagi yang bertujuan menjaga kehormatan diri dan mendapatkan keturunan. Imam Syafi'i juga memberikan pandangan yang bijak tentang pernikahan. Beliau berkata, "Man khafa 'ala nafsihi al-'anat fa 'alaihi bin nikah, wa man lam yakun lahu haja fih fal 'ibadah afdalah." Barang siapa khawatir dirinya terjerumus dalam maksiat, maka hendaklah ia menikah. Tetapi bagi yang tidak merasa butuh, maka ibadah lebih utama baginya. Ayolah ikhwah, pandangan ini menunjukkan bahawa Islam selalu memberikan fleksibilitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu. Ulama yang memilih hidup melajang contohnya. Ayolah ikhwah, di dalam sejarah Islam ada beberapa ulama besar yang memilih untuk tidak menikah. Pilihan mereka bukanlah bentuk penolakan terhadap sunnah Rasulullah SAW, tetapi lebih kepada dedikasi luar biasa kepada ilmu, dakwah dan juga ibadah. Berikut adalah beberapa ulama yang dikenal memilih hidup melajang. Yang pertama adalah Syekh Imam Nawawi. Imam Nawawi sebagai penulis kitab Riyadhus Shalihin dan Al-Majmu' tidak menikah sepanjang hidupnya. Beliau menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, mengajar dan juga menulis. Pilihan ini diambil semata-mata untuk memaksimalkan waktu dan tenaganya dalam melayani ilmu agama. Yang kedua adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Sebagai seorang sejarawan dan mufassir besar, At-Tabari memilih untuk tidak menikah karena kesibukannya di dalam menulis karya monumental seperti Tafsir At-Tabari dan Tarikhul Umam wal Muluk. Yang ketiga, ayol ikhwah, yaitu adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi perempuan terkenal yang memusatkan hidupnya untuk cinta kepada Allah. Beliau memilih melajang karena merasa bahawa pernikahan bisa mengalihkan fokusnya daripada ibadah. Yang keempat adalah Al-Jahiz. Al-Jahiz adalah seorang cendekiawan Muslim dalam bidang sastra dan juga filsafat. Juga memilih hidup melajang. Keputusannya ini diyakini terkait dengan dedikasinya terhadap ilmu. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi Islam juga memberikan toleransi kepada mereka yang melajang karena alasan syar'i. Namun, keputusan ini haruslah diambil dengan hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pembahasan ini dan meneladani para ulama yang menjadikan hidup mereka penuh dengan manfaat, baik sebagai yang menikah maupun yang melajang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.